Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Saya kembali ke Bung Toel. Bung Toel, kalau melihat formasi secara strategi, ini apa evaluasinya nih yang bisa kita perbaiki ya sebelum melawan Bahrain nanti? Gini, ini kan begini ya. Makanya saya bilang tadi penekanannya adalah karena publik kita merasa sangat menginginkan mimpi Piala Dunia, lalu merasa ada momentum, maka ekspektasi begitu tinggi. Sekarang pergantian pelatih itu ada konsekuensi pergantian taktik, itu udah pasti. Kemarin pendekatannya memang berubah, lebih ofensif. Bahkan 15 menit pertama itu yang saya sebut, bahwa kalau dalam istilah sepak bola Spanyol, tu a tu. Jadi head to head, open play, main. Dan kita bisa main itu. Jadi sangat ofensif. Contoh misalnya, kalau kita pegang bola kemarin, Kevin Dick tuh naik ke atas. Kevin Dick. Yeah. Lalu Miss bergeser kanan, Jay di tengah, Kelvin Verdong, kan begitu. Yeah. Denjem di sini. Lalu tengah Tom Hai sama Nathan. 2-10 oleh Romeni, Marcelino, Rafael Struijk. Jadi sangat-sangat berani ofensif. Nah, problemnya dalam struktur permainan sepak bola itu kan bertahan, transisi, menyerang. Begitu juga pada saat menyerang, hilang bola, dia transisi bertahan. Nah, contoh yang saya sebut tadi, gol kedua. Pada saat transisi counter attack, gagal gitu loh. Di luar kejadian yang penalti. Itu satu. Yang hal lainnya, sekarang gini misalnya. Apakah ketika pelatih menerapkan strategi itu, dia tahu resiko, berhitung resiko, tahu. Tapi resiko itu kemudian menjadi lebih besar ketika ada error-error individual. Misalnya gol pertama ke kita, Natal Juaon duel di man marking di area penalti, sepak pojok jadi penalti. Nathan Juaon. Yang gol keempat, Sandy Walsh masuk, man marking lagi dengan Lewis Miller, di spin. Jadi gerakannya in, dia putar balik, mewah. Jadi positioningnya kurang ya? Itu bola mati lagi yang saya bilang tadi, set play prosesnya. Yang kelima, gol terakhir Australia, sepak pojok lagi, set play, gitu loh. Jadi ada hal-hal yang memang belum sempurna itu tadi. Saya nggak mau jadikan, atau saya tidak mau memiliki siapapun, cuma saya nggak mau bilang gini loh, karena 2 hari, karena 3 hari kumpul, karena chemistry. Saya nggak mau ngomong begitu. Kenapa? Karena di sepak bola internasional, di jeda FIFA Matchday yang sangat sempit, memang semua pelatih menghadapi situasi yang sama. Cara pandang kita jangan samakan dengan pelatih klub yang day by day, yang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Setiap pelatih tim nasional dia akan berkumpul 3, 2, 4 hari gitu. Jadi nggak boleh, kalau itu faktor tapi saya juga nggak mau jadikan itu alasan. Dan saya juga nggak dengar itu dari Kluivert. Itu harus diperbaiki lah ya. Kalau kita mau bicara teknis yang terjadi, itulah yang terjadi. Ada error-error individual di situasi apa? Misalnya di situasi transisi kehilangan bola, counter attack Australia jadi, gitu loh. Kita tanya Bang Ege ya, setuju nggak Bang Ege dengan Bung Toel? Oke, komunikasi belum tersambung ya. Kita ke Bung Erwin mungkin. Bung Erwin menanggapi tadi, Bang Toel gimana? Kalau saya sih lebih kepada ini, ada pertanyaan-pertanyaan yang bukan mau bermaksud kenapa bukan ini yang main, kenapa si ini yang main gitu ya. Tapi coba kita merujuk pada pernyataan Patrick Kluivert ya. Kluivert itu kan nggak banyak memberikan statement di media secara terbuka. Yang dia paling banyak memberikan statement adalah ketika diperkenalkan sebagai pelatih ya di Hotel Mulia waktu itu. Dia bilang bahwa dia akan melihat pemain-pemain yang menit bermainnya banyak. Dia akan mengutamakan pemain-pemain yang menit bermainnya banyak di klub. Ya. Tapi semalam pertanyaan itu muncul dalam diri saya ketika Nathan Juaon dipasang sebagai starter. Nathan itu sekali lagi saya harus baca catatan karena ini statistik. Nathan itu klubnya Swansea 38 kali main di Championship. Dia hanya punya menit main 2 menit saja sebagai pemain cadangan, sebagai pemain pengganti. Ya, dia hanya bermain di 2 menit saja dari 38 kali klubnya bermain di Championship. Berarti penempatan Nathan ini kurang tepat ya? Dipertanyakan, saya pertanyakan tepat atau enggak itu pelatih yang tahu. Apakah dia kondisinya fit, apakah pemain lainnya kondisinya enggak fit. Tapi di posisi Nathan ada Ivar. Ivar Jenner itu klubnya 20 kali main, dia main sebagai starter. Meskipun dia hanya bermain di klub yang Young Utrecht, dia bukan tim seniornya. Ada juga nama Ricky Kambuaya, pemain Dewa United. Itu dia juga bermain 20 kali di klubnya.
sebagai starter, 70% dia main sebagai pemain starter. Jadi ada pemain-pemain yang kalau merujuk pada statement dari Kluivert, dia akan melihat pemain yang punya menit bermain banyak di klub. Karena memang masuk akal bahwa kalau jam terbangnya di klub itu menit bermainnya banyak, dia akan tertempa dalam situasi pertandingan. Oke. Sementara kalau dibandingkan dengan Nathan, Iya. dia hanya 2 menit main selama klubnya itu main 38 kali di Championship. Oke, saya tanyakan langsung ke Bung Ege. Bung Ege, ini soal man marking ini apakah sependapat dengan Bung Toel dan Bung Erwin? Oh ya, sependapat dalam arti keasikan menyerang ya. Kalau situasi yang ada di sini, kalau kita tonton, itu boleh dibilang sepanjang pertandingan sampai gol ketiga, itu asik dalam arti ketika pemain-pemain kita keluar menyerang, itu semua semangat, tepuk tangan, teriakan-teriakan Garuda Indonesia yang terjadi. Lalu tiba-tiba kemudian ya ada penalti itu ya, yang bisa dikonversi oleh Martin Boyle itu. Lalu ada kehilangan tadi, salah tarik ya, offside atau tidak itu, kemudian menghasilkan gol dari Nissan Pelupele itu. Dan mulailah sesudah itu ada gol ketiga, itu Jackson Irvine bisa berhadapan 2 kali ya dengan kiper. Dia menendang pertama kali, Martin Paes bisa mencoba membloknya, masih ada kesempatan kedua, dia bisa menempatkan dengan begitu santainya. Jadi betul, saya ingin mengatakan permainan tadi malam itu cukup unik untuk ditonton di stadion. Kita setiap saat ketika menyerang itu dan dengan penguasaan bola yang sangat tinggi itu sangat gembira, bertepuk tangan, masih berteriak-teriak. Tapi kok di belakang, persis seperti yang disampaikan tadi, sebetulnya bisa saja ada Joe Pelupesi dengan Ivar Jenner misalnya, untuk menutup Nathan yang menit bermainnya kurang. Kemudian juga barangkali Rizky Ridho ya dengan Jay Ijes bisa juga menjadi alternatif di belakang. Jadi pada intinya enak ditonton, penguasaan bola oke, tapi di sisi lain Australia, mungkin tadi Erwin sudah menyinggung, di sini kelihatan sekali bahwa Australia para pemain belakangnya relatif sangat tenang ya mengantisipasi serangan-serangan yang pada sisi lain itu juga Ole juga saya nggak tahu ya, dia bukan striker murni di pandangan saya, sehingga beberapa kali agak banyak terlalu membawa bola melebar ke kiri dan ke kanan. Jadi kembali ke pertanyaan Mala dan Putri tadi, ini menarik ditonton, eksplosif, tetapi ya ada persoalan khusus dengan pertahanan, apalagi ketika ada 2 error tadi, dan 2 tendangan sudut itu kebetulan terjadi di sudut tempat saya menyaksikan, itu seperti yang terjadi pada pertandingan-pertandingan usia muda kita ya, seperti tidak terkawal sama sekali ya. Lewis Miller dengan gampang betul, waktu itu bolanya tidak terlalu tinggi, sementara Jackson Irving itu memang seperti memanfaatkan tinggi badannya dan dengan sekali heading itu bisa menaklukkan Martin Paes. Bung Tawel, mungkin bisa ditanggapi. Pertandingannya memang menarik untuk ditonton, tapi hasilnya tidak bisa memuaskan. Tampaknya gitu. tidak seperti tidak terkawal kalau kata Bung Makanya Ege. kalau kita bicara hasil jelas sudah clear, sudah menyesakan, apa sakit lah karena kalah telak gitu loh. Cuma dari sisi sepak bola, insight melihat kedalaman, mereview permainan sepak bola, apakah kita mau cuma bicara hasil? Kalau bicara hasil ya itu. Kenapa? Karena itu tadi ada mimpi yang sangat kebelet, walaupun belum punah-punah banget menurut saya sih. Kalau langsung otomatis dari ronde 2 ini memang mungkin menipis. Ronde 3, Bu. Ronde 3, sorry. Mungkin menipis. 2 langsung lolos itu kan dari grup kan. Tapi kan lolos itu kan bisa lewat jalur ronde 4. Ada ronde 5 juga. Walaupun kita nggak berharap ronde 5. Karena playoff ini juga cukup berat. Jadi saya pikir secara peluang itu masih ada. Cuma kan dampaknya seolah-olah hari ini kan kiamat gitu loh. Iya kan? Ya, Padahal kalau sepak bola nih, saya mau bicara nih ya. Kemarin kita bisa main di level yang tuh lawan Australia itu, mohon maaf. Kalau yang ngerti bola, Australia itu di awal-awal ada takut itu. Ya, Begitu Indonesia pak sampai dapat penalti takut. Cuma pengalaman itu nggak bisa bohong. Australia itu lebih pengalaman di panggung ini. 2006 sampai 2022 dia lolos. Kita sampai level itu, levelnya rame nih kualitasnya gitu kan. Cuma kan kita pakai yang namanya akselerasi. Jadi kalau ngitung, kita itu nggak pakai urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau katakanlah angkanya sama-sama 7. Iya. Kita langsung 7 gitu. Iya kan? Jadi kan proses itu.
yang orang nggak mau tahu, termasuk soal pertandingan ini. Hanya lebih kepaku pada skor yang 1-5. Ya, Dan karena itu sih nggak- ekspektasinya tadi sudah tinggi, Bung Yes, Toel. kenapa ekspektasi Mimpi tinggi, Piala saya tanya? Dunia 2026 itu yang Iya, pengen kan? digapai kan gitu. Karena kita terpesona, misalnya Betul. dengan akselerasi naturalisasi. Tapi apakah naturalisasi juga adalah sebuah kesempurnaan? Jadi intinya adalah proses ini masih panjang sebenarnya untuk Ya. timnas Indonesia Ya. pada akhirnya nanti bisa berlaga Ya. di dunia begitu ya. Tapi nanti kita bahas selanjutnya ya, Bung Toel. Saya Oke. jeda berikut kita akan kembali sesaat lagi. Digantung.